digitalisasi itu selain menyelamatkan isi informasi yang terdapat dalam buku, itu juga karena sekarang itu kan lebih ke era modern ya, sehingga orang ketika akan membaca secara fisik itu kan ada sedikit rasa malas, sehingga kita di program digitalisasi ini istilahnya menyampaikan kepada masyarakat luas agar mereka bisa menikmati kok dalam bentuk digital. Buku-buku ini bisa dilihat dalam bentuk digital. Perkenalkan, nama saya Sita sebagai pustakawan di Perpustakaan Sono Budoyo Yogyakarta. Jadi kondisi buku di Perpustakaan Sono Budoyo itu banyak yang mengalami fisiknya rapuh kayak gitu, kemudian terlepas dari jilitannya dan sebagainya, sehingga isi informasinya itu harus diselamatkan dengan segera melalui proses digitalisasi. Karena dengan digitalisasi itu proses ini baru bisa dilaksanakan dengan baik gitu loh. Maksudnya kalau tidak didigitalisasi, isi informasinya itu akan hilang. Kemudian kalau posisinya bukunya udah rapuh kayak gitu kan udah hilang semuanya kan, nggak bisa digunakan lagi gitu. Jadi buku yang didigitalisasi itu dia punya syarat tertentu, yaitu buku yang berusia setidaknya 50 tahun. Nah, kalau lebih dari 50 tahun kami prioritaskan terutama buku-buku yang kolonial Belanda. Jadi arsip-arsip kolonial itu kami dahulukan. Nah, kami memiliki lebih dari 30.000 arsip kolonial dalam kondisi yang rapuh. Sehingga kami juga perlu memilah lagi mana yang perlu kami digitalkan segera. Nah, untuk saat ini kita ada sekitar 269 eksemplar buku yang akan didigitalisasi. Kemudian tahapannya itu yang pertama dari tahun cetaknya. Jadi kita tahu bahwa ini usianya lebih dari 50 tahun. Yang kedua adalah menghitung ulang jumlah halaman buku yang akan didigitalkan. Kemudian yang ketiga proses scanning. Kemudian editing. Editing itu nanti meliputi cropping, kemudian diubah menjadi black and white. Setelah itu baru dilaksanakan proofing. Proofing itu dengan menambahkan watermark khusus Perpustakaan Sono Budoyo. Nah, kemudian ada checking, proses itu selesai. Sehingga diubah menjadi PDF itu sudah dalam kondisi yang dia sudah ready untuk bisa dibaca, baik itu secara PDF. Sehingga kalau misalnya hasilnya PDF itu bisa diubah ke e-book kan, akan lebih mudah di e-book kan. Ada 3 orang yang mengerjakan, 2 cewek, 1 cowok. Jadi kalau digitalisasi itu targetnya bukan eksemplar buku, tetapi adalah jumlah lembar yang harus diselesaikan. Jumlah lembar tahun 2025 ini adalah 75.000 lembar. Kalau dieksemplarkan ada sekitar 269 eksemplar buku. Satu buku itu kalau satu buku dengan ketebalan sekitar 300 halaman, 300 lembar buku itu bisa 1 hari selesai. Tapi hanya 1 buku aja ya. Tapi kalau dalam 1 buku itu lebih dari 300 lembar, ya setidaknya 2 hari. Jadi kalau bukunya itu dalam kondisi yang sobek, patah, itu kita harus ada trik-trik tertentu dalam menangani hal yang semacam ini. Jadi misalnya bukunya robek atau bukunya patah harus disambung dengan menggunakan alas kertas putih gitu, ya dia butuh waktu yang lebih lama lagi. Kemudian kadang ada selipan peta yang itu
3 atau 4 kali lebar bukunya, sehingga dia harus di-scan beberapa kali, kemudian dijadikan satu dengan Photoshop kayak gitu. Itu butuh waktu yang lebih lama lagi, jadi satu buku itu belum tentu selesai dalam 1 hari. Untuk hasil digitalisasi itu memang menjadi arsip museum, tetapi tidak hanya menjadi arsip semata, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kami ada satu komputer yang di depan bisa digunakan untuk melihat koleksi digital kita. Jadi masyarakat boleh kok membaca koleksi digital kita yang sudah ready.